Dan momentum kali ini untuk seorang Rasia masih bisa mendapatkan satu orang. Skill snipernya masuk ke mini ujinya, Glue coba dibuka dan clue yang dinyalakan. Tapi sekarang granat juga akan coba dilemparkan ke arah dalam. Jer mendapatkan dua orang. A few moments later. Untuk game yang kedua dalam rangkaian Best of 3 series. Dan dipimpin oleh Evo 1-0 kali ini. Apakah Bigetron dengan adanya dipermudah bisa untuk mendapatkan kemenangan kali ini atau tidak sama sekali. Dan sudah akan masuk menuju ke area pistol round kali ini. Oke, masih memantau WSP di arah depan. Aca seperti biasa akan menggunakan M500, tapi kita akan lanjut lagi dengan ada satu kepala yang berhasil coba di-take down begitu saja. Astro 4 connect, tapi masih ada Joseph untuk dua anggota yang terkena. Tembakan akan terus diinisiasikan. Kojo tidak bisa bertahan. Bahkan Kardu kali ini harus bermain sendirian di area dalam. Karena dari seorang Kyongya pun sudah mulai terbaca. Kardu mau kemana? Tembakan datang ke arah dirinya. Terlalu banyak. 1-0 untuk EVOS Levi. Aduh, agresif sih dua-duanya, tapi lagi-lagi momen headshot M500-nya Rasia ini bisa banget buat langsung matiin pergerakan dari Bigetron Delta itu sendiri. Nah, dengan dia ngorbanin Tifa barusan, Ya. ketika satu orang dari Bigetronnya kenok, dia kan tadi langsung di revive. Betul. Tifanya kepake, sekarang di round yang kedua, babak yang kedua, Tifanya cooldown. Itu juga yang harus bisa diperhitungkan gitu loh, maksud gua dari beberapa tim yang sedang bermain, termasuk menyalakan skill ketika di late game di awal-awal babak keduanya itu masih cooldown, karena kan ketika masuk di babak selanjutnya itu nggak reset semuanya gitu loh dari durasi skillnya. Tapi sekarang sedikit terjepit posisinya, sebuah ledakan juga berhasil melukai ke arah Gardu, memaksa dia harus menggunakan Orionnya dan harus mengkonsumsi energi point yang dia miliki. Trail of Peril juga connect ke arah seorang Gardu, membuat kali pergerakannya sangat terganggu sekali. Teracak-acak dan tembakan yang datang dari arah sebelah kanan berhasil menumbangkan Koja yang belum melakukan repositioning kembali. Kocel, sebuah heal yang masuk ke arah dirinya. Rangers memang tumbang, tapi lihat Kocel harus ditumbangkan karena ada Gardu yang belum bisa ditembakkan dari belakang. Rasia bersama dengan Abax yang tersisa coba prediksi ke arah bawah sana, tapi ternyata ada dua main. Rasia berhasil mendapatkan satu orang, tembakan keduanya dia harus keluar terlebih dahulu untuk ke arah sebelah kanan. Dan sekarang Bigetron Delta masih bisa mengontrol situasi ini. 1 sama kali ini. Dan kalian bisa lihat juga ya, dari segi karakter yang digunakan kali ini adalah Naruto untuk Bigetron Delta dan juga Riot yang ada di EVOS Defense ya. Dan ini kita melihat dengan adanya guru dan murid lagi berduel, berarti masih bisa untuk apakah masih bisa bahwa murid memenangkan gitu, atau justru malah gurunya kali ini yang bakal menang. Nih belajar ilmu kodok dari Jiraiya nih, Naruto nih, ilmu kodok nih guys ya. Dan oke, kita akan udah ganti langsung masuk lagi ke dalam game dengan keadaan 1 sama kali ini. Keduanya akan memboyong mini Uzi. Sudah ada setup terlebih dahulu, flash freeze 2 buah, tidak mengenai siapapun juga sudah mulai terbuka. Para penggawa dari EVOS Defense sadar betul bahwa Bigetron Delta berada di sisi yang lain. Begitupun dengan Bigetron Delta yang kali ini cenderung tidak mau memaksakan. Mereka udah mulai dapetin poin mereka. Mereka tidak perlu lagi untuk melakukan inisiasi yang tidak perlu. Tinggal menunggu keberadaan dari EVOS Defense saja yang terbuka, baru mereka melakukan inisiasi. Dan sekarang sudah mulai terbaca. Koja terkena. Dia bisa begitu banyak. Aset rupa juga connect langsung. Ditutup begitu saja kali ini. Koja ter-take down. Inisiasi rush bakal coba dimainkan oleh EVOS Defense kali ini. 4 orang datang dari rank sama, bakal coba ditabrak. Udah ada Orion yang bakal coba dibuka sama seorang Gardu. Terlalu banyak tembakan yang diterima sama seorang Racing, harus terjatuh begitu saja. Tapi Kocel masih bisa menangin duel karena seorang Kiba Kyo juga coba di tangan seorang Kocel. Kocel benar-benar menyala kali ini. Wow. Oh my god, cerdiknya adalah ketika ledakan datang dari arah sebelah kiri, dia nggak benar-benar, EVOS-nya ini nggak benar-benar nge-push langsung dari sebelah kiri. Yes. Karena arah tersebut arah yang akan ditebak. Buktinya adalah ketika mereka mau nge-push ke arah sebelah kiri, udah ada tuh pemain Bigetron yang dekat-dekat ke arah kontainernya. Iya. Buat nge-cover supaya Betul. orang yang dikenokin bisa di-revive. Tapi Rasia datang dari belakang. Sama pemain lain juga dia masuk dan
keluarnya lewat pintu yang kecil. Nah. Nggak muter ke arah sebelah kiri, ke arah ledakan granat yang dia kasih gitu loh. Jadi Orionnya bisa banget di-trigger di situ. Karena ternyata banyak juga tembakan yang datang. Belum lagi Rasyah di arah luar yang nggak masuk sama sekali. Dia yang udah kena tembak tapi dia masih bisa jaga badan strafing dari satu buah kontainernya. Dan sekarang lagi dan lagi ledakan yang terlalu berbahaya. Harus connect ke arah satu pemain. Di balik satu buah glue dan dalam pantauan dari seorang Rasyah yang masih bisa keburu buat turun lagi. Menuju ke arah bawah, Ray memang low. Tapi kali ini harus ada follow up dengan satu buah ledakan. Kocel yang terkena sebuah ledakan itu dan ledakan juga datang ke arah seorang Ray. Tapi dibalas dengan ledakan juga. Terlalu banyak lethality yang terjadi. Tapi lihat Abak juga terancam terjepit di antara dua pemain. Dan momentum kali ini untuk seorang Rasyah masih bisa mendapatkan satu orang. Dan snipernya masuk ke mini ujinya, glue coba dibuka. Dan clue yang dinyalakan. Tapi sekarang granat juga akan coba dilemparkan ke arah dalam. Jer mendapatkan dua orang. Oh my god! Gila! Rasyah nih bos! Wah! Wah, di luar nalar. 1 lawan 2, 1 lawan 3 bukan masalah untuk seorang Rasyah. AWM ini mesti menjadi kombinasi untuk seorang Rasyah meratakan Bigetron Delta. Ini dia Rasyah yang kita kenal akhirnya mendapatkan panggung yang memang sudah seharusnya dia dapatkan sejak dulu. Dan kita akan lanjut kembali. Sudah dimakan habis-habisan dari Bigetron Delta. Para penggawa dari EVOS kali ini akan coba mengambil sisi tengah. Dan sudah ada lemparan flash bridge juga yang coba diterima sama seorang Kiba. Kiba terlalu jauh tanpa bantuan dari seorang Chaos ini terlalu terbuka juga ya. Lo lihat itu Kocel udah di positioning berani banget melawan dari sisi yang sulit karena akan diserang dari 3 arah sekaligus. Dan harus tumbang dari seorang Kocel karena Ray sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak bisa. Kemana-mana info didapetin sama seorang Ray bahwa satu punggawa dari Bigetron bisa. Di depan cuma 2, bisa banget untuk ditabrak kali ini. Astro 24 udah mulai connect, informasi sudah mulai didapetin. Sudah ada lemparan granat yang ternyata masih belum mendapatkan apapun. Tidak ada damage yang berhasil dibuka oleh keduanya kali ini. Tapi hati-hati, ada satu ledakan juga yang bakal diterima seorang Abax. Rasyah juga sudah mulai terbaca dari segi posisi. Kelihatan beberapa tembakan masuk ke arah seorang Giong. Ternyata Giong harus tumbang. Kocel juga harus menghilang. Dan Gardu bakal bermain di area dalam. Container tidak bisa pat. Satu kali ini. Udah dikurung parah itu BTR-nya dengan satu aja posisi rahasia yang ada di bagian atas gudang itu aja udah cukup ngebikin Bigetron Delta nggak punya ruang gerak gitu loh. Sekalipun ada posisi yang nggak emang kelihatan sama Rasyah, 3 orang dari EVOS ini masih bisa gerak bebas. Betul. Jadi nggak ada satu hal yang bisa nge-stop pergerakan dari EVOS Divine sih menurut gua untuk sekarang. Memang Skyler-nya udah nggak ada. Skyler-nya udah nggak ngeganggu pergerakan dari Bigetron Delta. Tapi sekarang dengan adanya banyak sekali compound, banyaknya glue wall juga yang dibuka, gue ngelihat malah pergerakan dari Bigetronnya malah jadi terbatas sekarang. Iya ya. Jadi nggak punya ruang gerak yang banyak sekarang. Kalaupun Bigetronnya ke arah bawah, bakal ada Rasyah. Tapi sekarang Gardu pun membuka sebuah Orion hanya untuk melakukan bait. Dan belum ada satu orang pun yang berhasil dia jatuhkan. Membutuhkan energy point kembali, tapi ledakan coba ditukar. Dan ada flash freeze juga yang kena ke arah satu orang dari arah Bigetron Delta. Setup ulang coba dilakukan oleh EVOS Divine dengan mengirimkan Rasyah terus lurus ke arah bawah. Dan Kiba harus juga bisa menotis hal tersebut. Akan ada serangan yang datang dari luar berbeda. Dan itu dia yang kumaksud. Itu dia yang kumaksud ketika Kiba harus notice sesuatu. Kata Rasyah datang dari arah yang berbeda. Akan coba dibatasi lagi ruang gerak dari Bigetron Delta. Dan lihat, naik ke bagian atas. Satu orang cukup low. Dia coba digunakan. Setelah dia mendapatkan satu orang, kill kedua namun gagal juga buat Gardu. Dan sekarang 5-1 untuk EVOS Divine. Tuh 5-1 guys. Di game pertama Bigetron dikasih bebek dan sekarang apakah akan dikasih sosis teman-teman? Dengan keadaan hanya 1 poin saja yang sudah dipegang oleh Bigetron Delta kali ini. EVOS Divine memimpin dengan luar biasa. Bigetron Delta at least harus bisa menangis 1 round lagi kalau mereka mau melakukan inisiasi comeback karena jujur
Kalau kita berbicara tingkat kepedean, ini dari Evo sih udah bakal jauh lebih pede lagi geraknya. Oke, Flash Freeze bakal coba digunakan. Lihat ternyata game permainan coba diinisiasikan Gardo. Masuk ke 3 orang sekaligus. Langsung berduel di sana. Pertukaran damage terjadi. Flash Freeze balasan bakal coba dibuka. Tapi Abax juga harus tumbang walaupun ternyata akan ditunggu sama seorang Ray. Asa 4 bakal coba dibuka. Ray harus terkena di sana. Dan terpikat begitu saja. Ada frag grenade juga yang masuk. Bakal coba dibalaskan dengan ada Flash Freeze. Sakit banget. Kibanya terpikat di tangan seorang Kocel yang ternyata berada di area belakang menunggu pergerakan offside. 2 tukar 2. Rasha berada di posisi paling tinggi mengintai keberadaan 2 player, tapi Kocel tidak bisa untuk menahan pergerakan dari 2 anggota sekaligus. Karena cukup solid. Apakah Rasha bisa melakukan clutch lagi kali ini dengan bermain di area Nurek Dam? Kelas area hanya lurus saja. Akan menentukan tembakan dari seorang Rasha kali ini. Masih ada 2 medkit, Rasha menerima damage cukup fatal juga. Dan kalau kita lihat clue-nya juga masih belum dipakai. Masih bisa dicari informasi, kelihatan nggak bisa kena headshot di tangan seorang Kyong. Kali ini 5-2. Yes. Tapi posisi Rasha kalau dia nggak turun dari tadi itu cukup ngunci supaya Kojanya nggak bisa berdiri loh. Iya betul. Sehingga apa yang dilakukan oleh Koja tadi, dia lemparin banyak granat, dia lemparin flash freeze juga menuju ke arah dalam ketika pertukaran terjadi di balik satu buah glue. Itu udah cukup efektif sebetulnya. Efektif buat Koja yang punya posisi terbatas seperti itu, dan efektif juga buat Rasha gitu loh yang punya posisi tertinggi dan kunci ngelok posisi dari seorang Kojanya itu sendiri. Ketika 2 lawan 2 yang terjadi adalah ketika momentum yang ingin coba diciptakan sama Kocel justru malah nggak bisa di-backup sama Rasha-nya itu sendiri. Ada miscalculation yang terjadi, tapi sekarang main cepat juga lagi-lagi akan dilakukan oleh kedua tim ini. Dan clue sudah dinyalakan, memberikan informasi kalau semua pemain dari Bigetron letak ada di bagian sebelah tengah. Dan inisiasi berputar yang akan coba dilakukan oleh Spotify. Kali ini akan membuat satu buah ledakan dari arah hujan. Abax yang berhasil untuk dijatuhkan. Sementara Kiba miss harus diaktifkan dari Casey-nya dan masuk. Berhasil dapat 1 orang Rasha. Kali ini berhasil tumbangkan dan Ray pun sudah low dengan snipernya. 1 kill terakhir. Tapi Gertie yang harus sudah tumbang terlebih dahulu akan coba follow up. Kocel terpisah beberapa poin saja dan Ray mencari pemain terakhir bagian dalam dari buah duel dan perlahan Bigetron Delta mengejar ketertinggalan mereka. Ini dia yang dimiliki sama Bigetron. Dari kemarin tuh mereka main kayak gini, 4 orang inisiasi tabrak langsung. Menurutku Bigetron Delta emang bukan tim yang cocok untuk nahan terlalu lama sih. Gardu udah pasti bakal ngebuka posisinya sendiri kalau timnya nggak mau bergerak maju. Jadi sekarang semua yang ada di Bigetron Delta harus mengikuti pergerakan dari seorang Gardu, menginisiasikan sisi depan dengan sangat-sangat cepat. Follow up harus nempel terus supaya mereka unggul. Akhirnya Bigetron Delta sadar bahwa pergerakan yang dilakukan Gardu bukan ceroboh, tapi itu adalah cara untuk mendapatkan kemenangan. Clue sudah mulai dibuka kali ini. Terbaca 3 anggota bersamaan dengan seorang Koja di sisi kanan akan saling bertemu sama seorang Abax. Hati-hati, belum ada tembakan yang bakal coba dibuka di antara keduanya. Ternyata masih ada Glual juga yang justru bakal coba untuk dapat up di tangan seorang Koja. Rasha bermain di area yang berbeda, sisi kiri memberikan cicilan-cicilan damage. Setengah darah menghilang, tapi ternyata ada Abax yang berhasil coba di-take dan begitu saja bertempur di dalam flash. Bukanlah hal yang bagus walaupun Gardu ternyata juga dimakan sama seorang Ray. Tapi hati-hati, Kocel juga sudah mulai terkena damage dari area of Flash Breeze yang terus di-spam di 2 arah sekaligus, tengah dan juga sisi kiri. Terpaksa Ray masuk ke arah yang coba dituju dengan ada seorang Kiba di sana menunggu. 2 lawan 2 akan segera terjadi, 1 jam shot. Ray terjatuh bersama dengan seorang Raja. Kocel sendirian, 1 lawan 2 mustahil. 5-4 Bigetron Delta siap melakukan comeback kali ini. Perlahan tapi pasti fokus yang harus tetap dijaga oleh para pemain Bigetron Delta untuk tidak lepas akan pergerakan-pergerakan setup yang akan dilakukan oleh EVOS Divine. Tercatat tadi ketika Rasha ingin bergerak ke arah sebelah kiri diikuti oleh rekannya, salah satu orang Kocel tertembak dengan 1 sniper yang digunakan oleh Bigetron Delta dari arah belakang. Itu yang gak boleh dilepas sama sekali oleh para pemain Bigetron Delta untuk tetap bisa ngandelin visionnya tanpa adanya bantuan skill karakter dari clue yang biasa digunakan. Oke. Ataupun dari
dari karakter informasi lainnya. Dan sekarang inisiasi dibuka dari kedua tim. Ledakan sama-sama mengancam, tapi satu ledakan yang pasti berhasil menumpangkan satu orang dari Bigetron Delta. Harus segera di backup, tapi ini hal yang penting sekali karena Rahasia justru berhasil dijatuhkan. Artinya tidak ada flanking lagi yang bisa dilakukan oleh EVOS Divine. 3 orang ini sudah terlihat di depan mata. Harus coba dikendalikan Gardu Orion yang coba diajukan terlebih dahulu. Namun sekarang dia melakukan bola yang cukup baik sekali. 2 orang cukup dari arah EVOS Divine. Ada otak yang ke negara para pemain dari Bigetron Delta. Namun sekarang apa bisa dilakukan oleh Bigetron, yaitu berhasil menyamakan kedudukannya. Akankah comeback dari Bigetron bisa terjadi kali ini? Atau LPHP dari EVOS Divine justru akan menjatuhkan Bigetron Delta 5-sama. Kemarin juga round 2 5 sama juga. Betul. Tapi hancurnya gara-gara Skyler. Nah, kena LPHP gitu kan. Nah, sekarang nih apakah kejadian kembali? Karena kalau sampai Bigetron Delta 2 kali berturut-turut berarti fix LPHP. Dan kali ini dari EVOS bersama dengan Bigetron. Cepet banget Bigetron bro. Rasya, ini bukan map buat Rasya dapat posisi enak sih. Karena sisi tengahnya juga terlalu banyak compound kali ini. Dan kalau Rasya coba untuk bermain di area yang berbeda, teman-teman udah pasti biasa atau bad, dihajar habis-habisan. Abang menerima damage cukup fatal. Juga damage dari area flash freeze. Sudah ada tembakan dari area yang berbeda. Ternyata Abang ada di tengah-tengah. Tembakan bakal berbuka. Satu orang Ray bakal bertek down. Balasan dengan adanya Kimi yang harus terjatuh di tangan seorang Rasya kali ini. Meleset. Ada lemparan yang meleset. Kocak terjatuh. Coba dibalikin. Dengan adanya Abang juga yang harus menghilang. Kali ini 2 lawan 3. Kocel masih coba untuk bersabar melawan 2 orang. Kocel berhasil